Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syafie Akbar dari program studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal final aljabar linear 1. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Misalkan vektor U sama dengan 7,3,5 dan vektor V sama dengan minus 8,4,2. Pertanyaannya bagian A, carilah vektor U titik vektor V. Di sini merupakan produk titik yang akan menghasilkan skalar. Langsung saja kita akan kali silang 7 dikali minus 8, 3 dikali 4, minus 5 dikali 2, dan menghasilkan minus 56 ditambah 12 ditambah 10, dan kita jumlahkan juga akan menghasilkan minus 34. Itu jawaban bagian A. Sekarang masuk ke bagian B. Carilah vektor U dikali vektor V. Di sini merupakan produk silang yang akan menghasilkan vektor. Kita akan menggunakan seperumpamaan IJK yang 735 itu merupakan nilai dari vektor V, minus 842 itu merupakan nilai dari vektor V. Dari vektor 735 itu merupakan dari vektor U, minus 842 itu merupakan dari vektor V. Setelah itu kita akan mengubahkan menjadi matriks 2 kali 2. Nah, ini hasilnya. Nah, jika sudah mengubah menjadi matriks 2 kali 2, kita akan mengkali silangnya lagi. 3 kali 2 sama dengan 6, 5 dikurang 4 sama dengan 20, dan begitu seterusnya. Sehingga kita dapat menghitung 6 dikurang 20 sama dengan minus 14, 14 dikurang 40, karena di sini ketemu negatif sama dikurang, jadi 54. Sin 28 dikurang minus 24, sin juga karena negatif ketemu negatif menjadi 52. Sehingga kita dapat simpulkan yaitu minus 14,54,52. Kita lanjut ke nomor C. Tentukan apakah vektor U dan vektor V membentuk sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut ortogonal. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa jika dan hanya jika vektor U dikali vektor V itu lebih dari 0, dia merupakan sudut lancip. Jika kurang dari 0 itu merupakan sudut tumpul, dan jika sama dengan 0 itu merupakan sudut ortogonal. Di sini kita lihat hasilnya itu tadi minus 34, yang dimana dia kurang dari 0, maka sudut yang dihasilkan adalah sudut tumpul. Nomor 2, kita masuk. Misalkan vektor U sama dengan 2,6 dan vektor A itu minus 9,3. Carilah proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Kita masuk ke rumusnya, yaitu vektor U dikali vektor A per A kuadrat dikali vektor A, di mana vektor U itu 2,6, vektor A itu minus 9,3 per minus 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat pangkat 2, minus 9 kali 3. Nah, ini dari sini rumusnya. Ini maka muncullah ini. Dan kita akan kali silang 2 dikali minus 9 itu minus 18, ditambah 6 dikali 3 itu 18 per 9, minus 9 kuadrat itu 81, ditambah 3 kuadrat itu 9 kuadrat. Minus di sini minus 9,3. Minus 18 ditambah 18 sama dengan 0, 81 ditambah 9 sama dengan 90, dikali minus 9 kali 3 sama dengan 0 dibagi 90 sama dengan 0, dikali minus 9,3 sama dengan 0,0. Kita masuk ke B-nya, bagian B. Carilah komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Kita menggunakan rumusnya, di mana vektor U dikurang ortogonal A. Nah, di sini vektor U-nya 2,6 dan nilai ortogonal A-nya itu 0,0, sama dengan 2,6 dikurang 0,0 sama dengan 2,6. Itulah hasilnya. Setelah itu kita masuk ke nomor 3. Himpunan semua bilangan real x, y dengan operasi x, y ditambah x aksen, y aksen sama dengan x tambah x aksen,
Y ditambah Y aksen, dan K X, Y sama dengan 2KX dan 2KY. Apakah himpunan tersebut merupakan nilai vektor? Jelaskan. Di sini kita coba kita masuk ke soal tadi, kita ubah dalam bentuk pembuktian begini, kita ubah dalam bentuk begini dulu. Nah, setelah itu kita masuk di mana KX sama dengan 2KX, 2KY. Kita pembuktiannya kita ubah begini dan menghasilkan KX, KY. Karena pembuktian tersebut hasil terbukti, maka himpunan tersebut bukan merupakan himpunan ruang vektor. Nomor 4 diberikan, yaitu kita ubah di mana nilai A-nya itu merupakan 1, 2, -9, 3. B-nya merupakan 0, 1, 2, 4. C-nya 4, -2, 0, -2. Nyatakan 6, -1, -8, -8 merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C. Maka kita ubah dulu. -6, -1, -8, -8 itu sama dengan K1, K2, dan K3. Begini bentuknya. Dan kita ubah ke menjadi bentuk matriks begini. Nah, setelah kita ubah bentuk matriks, sehingga akhirnya kita bisa menghitung deret A adalah 1, 1, 1, 26 sama dengan 1 kali 1 kali 1 dikali 26 sama dengan 26. Kita masuk ke nomor 5. Diberikan himpunan vektor S sama dengan vektor V1, vektor V2, dan vektor V3. Dengan vektor V1 itu 2, -1,4, dan vektor 2 itu 3,6,2, dan vektor 3 2,10,14. Tentukan apakah vektor tersebut membentuk bebas linear atau himpunan tak bebas linear. Seperti tadi kita mengubah, kita jadikan K1-nya itu merupakan vektor 1, yaitu 2,1,4 dan begitu seterusnya, dan menghasilkan 0,0. Nah, setelah itu kita akan mengubahnya ke jadi bentuk matriks seperti ini, dan akan menghasilkan ini akhirnya. Nah, maka vektor-vektor S akan membentuk bebas linear karena K1, K2, dan K3 itu merupakan sama dengan 0.